Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga. Di sini ada sebuah power 4 channel ya. Untuk mereknya ini merek Cina. Mereknya Audio Boss 4 channel. Untuk kerusakannya sendiri mari kita tes dulu. Kerusakannya itu adalah mati kongslet ya, mati total atau kongslet. Kita tes bagian setrumnya dulu. Kita masukkan setrum, seperti apa hasilnya. Jangan lupa untuk perhatikan min plusnya kalau pemasangan yang namanya power terbalik biasanya kongslet alias terbakar. Di sini ternyata kongslet sangat besar ampernya, nyedot setrumnya, dan di trafo ampernya bergerak. Nah, trafonya di sana terlihat ampernya gerak-gerak seperti itu, berarti kongslet. Misal kalau di mobil biasanya itu akan terbakar MOSFET di dalamnya. Jadi saya akan bongkar dulu. Ini kondisinya seperti ini. Terlihat jelas bagian MOSFET ini pada gosong ya, pada gosong. Untuk kerusakan seperti ini biasanya karena beban MOSFET ini berat. Bisa juga ada komponen yang sudah jelek atau saat panas akan berubah nilainya, jadi membuat MOSFET itu terbakar. Tetapi kalau model yang jenis seperti ini, powernya karena trafonya kecil dan MOSFET-nya hanya berisi 2 atau 2 pasang, 22, itu memang kurang besar. Sedangkan di sini finalnya transistornya transistor gede ya, transistor besar, bukan TIP 4142. Jadi menyedot setrumnya itu gede, biasanya seperti itu. Kalau yang finalnya ini gede-gede transistornya, jadi kemungkinan ini karena kelebihan beban atau nyetelnya terlalu kencang juga bisa, sehingga beban MOSFET-nya ini tidak kuat menampung setrum yang dibutuhkan si final ini di saat tersambung ke subwoofer misalnya atau ke speaker lain. Jadi MOSFET akan terbakar dan hangus tentunya. Kalau di mobil, posisi di mobil karena akinya ampernya besar itu bisa terbakar seperti ini dan keluar asap, pastinya bikin panik ya. Untuk kalau masalah seperti itu posisi di dalam mobil, saran saya langsung cabut kabel ini ya, setrumnya, min plus setrumnya langsung dilepas, jadi biar tidak mengeluarkan asap terus menerus seperti itu. Oke, ini akan saya lepas dulu karena ini bautnya belum dilepas ya. Seperti ini, setelah dilepas baut-bautnya, isi dalamnya kita cabut. Dan seperti ini sampai hitam-hitam semua. Sepertinya ini pernah diganti juga ya. Terlihat di sini sudah beda kakinya. Ini yang kosong,
ini utuh. Ini sepertinya bawaan. Seperti ini kan ada dilapisi dengan selang bakar atau selongsong bakar. Kalau yang ini sudah tidak ada. Kalau seperti ini kemungkinan ini beda ya, ini ternyata beda MOSFET. Yang ini 1010E, yang ini Z44, jadi tidak kuat karena secara datasheet, dilihat di datasheet itu ampernya kan lebih besar yang 1010E daripada IRF Z44 seperti itu. Jadi ini di bawahnya juga udah parah ya. Oke, akan saya cabut dulu, akan saya lepas dulu yang terbakar ini. Udah, biasanya yang sebelahnya ini mati, jadi harus diganti saja langsung. Ini akan kita lepas semua. Seperti ini sudah dilepas semua. Kenapa dilepas semua? Karena kita nanti akan mengecek bagian-bagian disinilah yang dari resistor ya. Resistor arahnya dari sini ke sini, kaki nomor 1 ya, kalau di MOSFET nya itu nomor 1 di sini. Biasanya gate ya, GDS gate-nya itu membutuhkan sekitar 5 volt atau biasanya 5 volt kurang sedikit ya. Kalau kurangnya banyak juga tidak normal. Jadi ini untuk mengetesnya kita pasang strum dulu, nyalakan trafo, sudah dinyalakan. Jangan lupa untuk dibersihkan dulu setelah mencabut MOSFET di bagian ini, jangan sampai ada yang menempel. Kalau menempel biasanya masih terjadi kekonsletan, karena di kaki tengah ini, kaki tengah MOSFET itu sebelahnya ini ground. Kalau menempel kesininya tetap konslet, bisa juga sekringnya mati, putus maksudnya. Jadi ini kita nyalakan power, tapi karena tidak ada MOSFET tidak akan menyala powernya ya. Untuk yang MOSFET nya jebol terus bisa dicek dulu di bagian gate MOSFET. Kalau setrumnya kegedean atau kekecilan, itu MOSFET akan jebol terus, cepat panas dan jebol. Harusnya MOSFET di sini itu tidak begitu panas. Yang hitam di ground, yang merah buat ngetes ini. Empat koma tiga empat, 4,35, 4,41, 4,42, beda sedikit, 4,5 perkiraan ya. Kalau misalnya kurang yakin, kalau mau 5 volt utuh atau 5 volt lebih, itu bisa diperiksa IC 494 ada di sini, diganti yang baru. Juga ada transistor drivernya itu di sini, diurutin aja dari ini, ada kanan kiri, dia dua, di sini satu, sini satu, dia larinya ke lari ke
transistor dulu ya. Ini jalurnya ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, lewat transistor ini dulu, ada 2 sama ini 1. Setelah transistor baru ke IC, kaki yang ini sama kaki yang ini. Ini IC TL494 atau KA atau apalah, biasanya 494 kalau power Cina. Kalau yang bermerek biasanya ada KA 3545 atau berapa. Jadi karena ini setrumnya tidak sama, harusnya sama di semua ini, di 4-4-nya kaki gate 4,42 4,43, beda sedikit tidak masalah. Mungkin resistornya ini 4,38, bedanya rada jauh. Yang ini 4,3 agak jauh. Kita cek di sini sebelum resistor 4,37, yang sebelah sini 4,43. jadi perbedaannya itu sudah dari sini, kemungkinan dari sana sudah beda ya, dari kaki transistor mungkin, atau dari kaki IC nya. Kita tes langsung di kaki IC nya 4,7, yang satu lagi 4,73, yang ini 4,77. jadi dari IC saja sudah berbeda. Ini 4,7273, ini 4,77. Nah, kemungkinan ini IC TL494 ini sudah tidak normal. Misalnya dipakai lama mungkin bisa turun atau bisa naik voltasenya, yang sebelah tidak stabil, itu bisa merusak MOSFET yang ada di sini ya. Makanya ini pernah diganti, tapi gantinya Z44, itu ampernya kurang gede. Tapi karena mungkin ini dari awalnya sudah ada masalah dari IC TL494, maka akan jebol lagi. Atau masalah pertama itu karena TL494 jadi jebol, terus diganti yang Z44 tadi, jebol lagi. Jadi kemungkinan itu kerusakan dari IC TL494 dulu, bukan dari beban ini. Jadi kemungkinan dari TL494, karena di sini sudah berbeda voltasenya ya, 4,72, di sini 4,77. Biarpun beda sedikit, misalnya disetel lama karena IC panas, makin panas IC, jadi bisa berubah voltasenya seperti itu. Jadi menjebolkan yang namanya MOSFET seperti itu ya. Jadi ini akan saya ganti dulu, IC ini akan saya ganti, MOSFET saya pasang lagi yang 1010E, dan saya ganti yang 1010E juga di sebelah sini. Dan transistor yang ada di dekat IC ini, yang 2 ini juga akan saya periksa. Kalau bagus tidak diganti, kalau ada mencurigakan baru diganti. Ini transistornya yang ini sama ini. Kaki IC nya yang ke transistor ini yang sebelah sini. Jadi kalau dihitung dari nomor 1 di sini 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi 9 10 ini yang ke transistor dan larinya ke MOSFET melalui ada dioda, ada resistor juga. Perlu dicek juga resistornya. Di sini juga yang gosong, yang misalnya udah molor atau berubah nilainya, diganti juga. Ini ada 4 yang sama di sini. Misalnya ini terbakar, tidak terlihat lagi nomornya, jadi ini sama ini sama, ini sama.
yang dua ini agak gede, ini samanya sama ini cuma dua, seperti itu ya. Oke, kan saya ganti dulu biar tidak memakan waktu. Saya ganti di belakang. Nah, ini setelah diganti IC-nya, jadi IC-nya saya ganti dan saya periksa, ternyata transistor ini satu rusak, jadi saya ganti juga. Ini transistornya A1015, ini IC bekasnya TL494, dan resistor ini saya ganti 3 ya, biar aman lah. Kalau nyervis ini biar aman, gantiin aja yang kira-kiranya rawan, seperti itu. Tapi kalau mau buat belajar ya bisa dites-tes aja. Kalau misalnya nilainya masih tidak jauh dari kapasitas aslinya ya tidak usah diganti, jadi masih bisa dipakai. Tapi kalau nyervis punya orang seperti ini ya mendingan diganti aja, karena komponen seperti itu kan harganya tidak seberapa gitu. Yang penting diganti aja biar normal semualah jadinya kan, sama lebih awet juga biasanya seperti itu karena komponennya baru. Tapi tergantung komponennya juga. Kalau komponennya biasa-biasa, tetap saja yang namanya komponen bisa mati lagi biarpun baru diganti ya. Setelah kita ganti IC, ganti transistor, ganti resistor, kita tes lagi di pin gate-nya tadi, terukur 441. Biasanya ini bisa naik lagi karena baru menyala, baru dinyalakan, baru diisi setrum, naik jadi 442. Di sini 442 juga, di sini 442, di sini 442. Jadi dianggap normal ya karena udah sama semua. Sekarang di kaki IC 477, satu lagi 477, jadi sama. Kalau beda sedikit aja, kalau masih di kaki IC ini udah beda sedikit, itu ya transistornya dulu diperiksa, kalau jelek ganti, kalau masih aja bedanya agak jauh IC-nya juga diganti biar aman. Kalau sudah aman seperti ini, keluar gate, di pin gate sudah sama semua, baru dipasang MOSFET-nya. Jadi ini tidak divideokan pemasangannya ya, soalnya menghemat waktu. Yang penting dipasang, yang rapi masangnya. Kalau udah bekas terbakar kayak gini ya diusahain tidak menempel ke sebelah-sebelahnya, tidak ada yang menempel di kaki-kaki yang lain. Yang penting seperti itu aja. Kalau masalah pemasangan dan pembongkaran itu yang jelas yang penting rapi seperti itu, jadi tidak merusak PCB, tidak mengelupas, itu udah bagus. Ini setelah dipasang MOSFET-nya, karena ini bekas terbakar jadi tidak rapi ya, tidak apa-apalah, yang penting solderannya kuat biar tidak tidak lepas kalau kepanasan. Ini kita bersihkan pakai thinner biar terlihat bersih sedikit lah ya. Kalau mau bersih banget dicuci dengan rinso, baru akan terlihat bersih lagi. Cuman kalau power udah lama ya biasanya tetap aja, apalagi yang sudah karat-karatan. Jangan lupa kalau yang solderannya pada retak-retak
disolder ulang semua. Ini bekasnya sudah di solder ulang, jadi sudah tidak ada yang retak-retak lagi, cuman sedikit. Setelah terpasang kita tes. Ini saya gunakan 1010E semua ya, tapi karena tidak ada stok baru, ini bekas tapi asli original. Nyalakan. Nah, sudah menyala lampu hijaunya. Sekarang kita tes setrumnya lagi setelah menyala, jadi biar tahu setrumnya berapa pada saat kondisi menyala seperti itu. Jadi kalau mati lagi, ada kerusakan lagi, jadi tahu setrumnya berapa di bagian MOSFET seperti itu. Misalnya terbakar lagi, kemungkinan kan masih ada error di pin cat ya, 4,45 sama 4,46, beda 1 milivolt karena beda MOSFET. Mungkin karena tadi sebelum dipasang MOSFET itu cuma 4,4 berapa tadi, 4,42 43. Setelah ada MOSFET, setrumnya naik 4, itu tadilah, lupa saya. Sekarang kita tes setrum keluarannya. Setrum keluarannya setelah dioda berarti di daerah sini, kaki elko ada di sini, min ini plus, min 27 volt. Satu lagi berarti ada di ini elko 1 elko 2, di sini plusnya 27,1 volt, minnya 27,1 volt, jadi sama persis. Kalau seperti itu biasanya ya udah normal lah ya. Sekarang pengetesan di bagian ini, ada kebocoran atau tidak, dites pakai analog karena pakai digital kurang jelas lah, karena bergerak terus tulisannya. Kita tes satu persatu apakah ada kebocoran. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada kebocoran. Kita periksa MOSFET-nya apakah panas, adem-adem saja. Kita diamkan dulu. Kalau sudah seperti ini tinggal dites suara, berarti ini sekarang tidak dites suara ya, yang penting udah hidup saja, karena ini udah jelas-jelas yang rusak bagian sini. Biasanya ya asal ini enggak bocor, itu bagian sini aman, bagian amplinya, bagian apa namanya, powernya lah ya, power ampli atau finalnya biasanya aman. Karena biasanya kalau di sini ada rusak, ini jebol, pasti dia akan protek atau akan panas banget di sininya, di MOSFET-nya panas. Tapi ini enggak ada panas-panas sama sekali, berarti normal. Lampunya juga hijau, tetap tidak berubah merah, jadi protek. Jadi kemungkinan ini kerusakan ini jebol terus itu dari sini. Memang drivernya itu setrumnya mungkin drop atau berlebihan, jadi ini bisa terbakar ya. Makanya sebelum pemasangan ini, namanya MOSFET, itu lepas semua, diukur seperti tadi,
pin gate-nya atau nomor 1 dari MOSFET, nomor 1 di sini itu diukur semua harus sama dulu, karena kalau tidak sama biasanya begitu pasang MOSFET paling dinyalain berapa menit sudah panas banget. Atau ada kasus kalau setrumnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, biasanya MOSFET-nya langsung panas, terbakar langsung begitu dikasih setrumnya. Kemungkinan kalau ini tidak, sudah normal. IC-nya ini juga nggak panas, nggak ada yang panas kecuali ini. Kalau ini panas, ini resistor ini panas ya. Dia bisa ngebul. Ini juga kayaknya lama-lama ngebul, nanti ngebul karena bekas dipegang biasanya. Ini bekasnya sudah pada karatan, sudah banyak berkarat. Setelah dirasa aman, tidak ada kebul-kebul, baru dipasang ke wadahnya, terus dicek suaranya. Kalau misalnya suara tidak keluar itu ya saklar-saklar ini sama potensio bisa diganti, seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini saja videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.